Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sipa Aulia dari kelas 3E jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di video kali ini, aku mau ngebahas chapter 5 dari buku Arkeologi Islam Nusantara karya Uka Chandra Sasmita. Judul babnya adalah Ekspedisi Tiongkok ke Nusantara, Kunjungan Laksamana Cheng Ho ke Palembang. Menurut kalian menarik banget sih kalau di bab ini? Saya mah penasaran karena menurut saya ini menarik ya, karena ternyata hubungan antara Tiongkok dan Indonesia itu udah terjalin lama banget, bahkan jauh sebelum zaman modern kaya sekarang. Dan salah satu tokoh penting di dalamnya adalah Laksamana Cheng Ho, seorang pelaut muslim legendaris dari Tiongkok. Sebelum lanjut ke latar belakang seorang Cheng Ho itu, jadi sebelum Cheng Ho datang, orang-orang Tiongkok udah sering banget berdagang ke Nusantara sejak abad pertama Masehi. Namun lewat Selat Malaka, mereka berdagang mulai dari rempah-rempah, kain sutra, dan barang-barang mewah lainnya. Jadi, hubungan dagang antara dua wilayah ini udah cukup lama. Nah, pas dinasti Ming berkuasa di Tiongkok, Kaisar Yongle itu kalau yang sering kita kenal mah Laksamana Cheng Ho ya, pengen nunjukin kejayaan negaranya dan memperluas hubungan dengan negara lain. Akhirnya dia nunjuk Laksamana Cheng Ho buat mimpin ekspedisi besar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk ke Nusantara, yaitu sekarang negara kita, Indonesia. Seru banget kan? Karena Cheng Ho ini bukan cuma seorang pelaut, tapi juga dia seorang diplomat dan tokoh muslim yang cukup berpengaruh. Nah, untuk teman-teman sekalian, kalian pengen tahu nggak sih perjalanan Cheng Ho ke Nusantara itu bagaimana? Di sini saya akan menjelaskan mungkin sedikit ya pembahasan dari perjalanan Cheng Ho itu. Jadi, Cheng Ho ini memimpin 7 kali ekspedisi laut besar antara tahun 1405 sampai 1433 Masehi. Bayangin aja oleh kalian, armadanya yang gede banget, ratusan kapal dan puluhan ribu awak. Kapal utamanya bahkan sering disebut dengan kapal harta karena ukurannya yang super besar dan bawa banyak barang berharga. Nah, di perjalanan pertamanya, Cheng Ho mampir dulu ke beberapa daerah di Indonesia, kayak di daerah Palembang, Jawa, dan Sumatera. Dalam catatan Tiongkok, Palembang waktu itu disebut Ciuciang atau yang sering kita kenal dengan San Bosai. Mungkin di sana Cheng Ho disambut baik dan berinteraksi dengan masyarakat setempat yang sebagian udah ada komunitas muslimnya juga. Selain di daerah Palembang, Cheng Ho juga sempat singgah di pelabuhan-pelabuhan lain kayak Tuban, Gresik, Cirebon, dan di Banten. Mungkin di tempat-tempat itu udah ramai banget sama aktivitas perdagangan, jadi kedatangan Cheng Ho bikin hubungan dagang antara Tiongkok dan Nusantara bisa dibilang makin kuat. Karena ekspedisinya ini jadi jembatan diplomasi antara dua kebudayaan besar. Sebelum lanjut, aku penasaran sama dampak dan makna ekspedisi Cheng Ho itu bagaimana. Karena menariknya, ekspedisi Cheng Ho ini bukan misi perang, tapi misi perdamaian dan diplomasi. Tujuannya lebih ke mempererat hubungan antar negara dan memperluas perdagangan. Mungkin Cheng Ho juga bawa banyak hadiah dari Kaisar Tiongkok buat para raja dan sultan di wilayah yang dia kunjungi, termasuk di Nusantara. Nah, untuk sebagai gantinya, kerajaan-kerajaan di sini juga ngirim hadiah balik ke daerah Tiongkok. Dari sinilah mungkin hubungan dagang dan budaya makin kuat. Sebelum lanjut, di sini ada beberapa dampak yang sangat berpengaruh. Kalian penasaran nggak? Nih, yang pertama, ada hubungan antara Tiongkok dan kerajaan-kerajaan di Nusantara seperti Sriwijaya dan Majapahit jadi makin erat. Yang kedua, Cheng Ho dan beberapa awak kapalnya yang muslim ikut membantu menyebarkan ajaran Islam di pesisir Nusantara.
Nah, ini yang terakhir. Ekspedisinya ninggalin jejak budaya, misalnya dalam arsitektur, seni, dan perdagangan. Mungkin ada contohnya ya, contohnya sampai sekarang kita masih bisa lihat pengaruhnya di kelenteng Sampokong yang berada di daerah Semarang, yang katanya dulunya tempat Tionghoa berlabuh. Itu jadi simbol hubungan Tiongkok-Indonesia yang damai dan saling menghormati. Kesimpulannya begini, ekspedisi Tionghoa ini bukan cuma perjalanan biasa, tapi punya makna besar buat sejarah Indonesia, khususnya dalam konteks arkeologi Islam di Nusantara. Namun lewat pelayarannya, Tionghoa ikut berperan dalam memperkuat hubungan antar bangsa, memperluas jaringan perdagangan, dan juga menyebarkan nilai-nilai perdamaian. Dari kisah ini juga kita bisa melihat bahwa interaksi antar negara di masa lalu itu nggak selalu soal perang atau penaklukan, tapi bisa juga tentang persahabatan dan saling belajar budaya. Oke, mungkin segitu dulu penjelasan aku tentang chapter 5 yang berjudul Ekspedisi Tiongkok ke Nusantara dari buku Arkeologi Islam Nusantara karya Chandra Smith. Terima kasih yang udah nonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.